Jadi yang allamahul bayan, Allah mengajarkan komunikasi dari cara berpikir, cara menuliskannya, cara memahaminya, dan cara orang lain bisa paham tentang apa yang kita katakan. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan orang lain karena menganggap orang yang ada di depannya juga penting dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para pemirsa di mana saja Anda berada, tema kita pada sesi ini terkait dengan puasa dan tutur kata yang baik. Bulan puasa diantaranya yang dipelihara oleh Allah dan kemudian dilakukan umat Islam. Pertama, Allah merawat potensi manusia dari sisi religius transendental. Apa maksudnya? Dengan bulan Ramadan, Allah mengembalikan umat manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Melaksanakan saum dan melaksanakan qiyamul Ramadan di malam hari. Kemudian ada potensi yang dirawat oleh Sang Pencipta buat manusia di bulan Ramadan, yaitu terkait dengan potensi intelektual rasional. Kita mempelajari Al-Quran, belajar ilmu dengan berbagai bidang di bulan suci Ramadan. Terutama daerah Sumatera Barat, karena punya ciri khas yang luar biasa. Di dalam bulan Ramadan dapat dipastikan masjid dan musola melaksanakan qiyamul Ramadan, dan sebelum sholat tarawih ada majelis ilmu. Karena di tempat lain ada juga yang tidak melaksanakan qiyamul Ramadan dan sebelum tarawih dilakukan untuk pembahasan ilmu atau majelis ilmu. Saudara pemirsa, kemudian yang dijaga oleh Allah dan dirawat oleh Allah terkait bulan suci Ramadan adalah etika moralitas. Etika moralitas itulah diantaranya adalah puasa dan desain atau bagaimana mengemas pesan tutur kata yang santun di bulan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan buat manusia tentang cara berkomunikasi. Peristiwa komunikasi terjadi semenjak kita sahur. Kemudian kita menuju ke masjid dan musola. Sudah terdapat peristiwa komunikasi dengan keluarga kita, kemudian mengunci rumah kita, kemudian pergi ke masjid dan musola. Mendengarkan nanti setelah subuh, mendengarkan tausiah ustadznya. Begitu pulang, ternyata kuncinya tinggal di musola. Hanya karena tinggal kunci saja, kadang-kadang kita ini marah dengan keluarga. Kenapa hanya dengan benda kita marah, sementara tidak pernah memperhatikan orang lain yang mempunyai perasaan dan kondisi lainnya. Saudara pemirsa, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, dan mengajarkan cara berkomunikasi. Siapa yang pertama diajarkan berkomunikasi dalam Islam? Dalam tafsir Misbah, dalam tafsir Al-Baghawi, itu diceritakan bahwa
kata 'allamahul bayan, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam terkait dengan 'allamahul lughah. Lughah artinya bahasa. Allah mengajarkan, memberikan katalog ilmu terkait dengan cara berkomunikasi kepada Nabi Adam. Wa kana Adamu yatakallamu bisab'i mi'atin alfin lughah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dengan sejumlah 700.000 bahasa. Ini luar biasa. Jadi bahasa-bahasa yang ada di dunia itu katalognya sudah ada pada Nabi Adam alaihissalam. Ini salah satu pendapat dari ahli tafsir. 'Allamahul bayan artinya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang bahasa, cara berkomunikasi, dan juga wa qalal akharun. Semua para penafsir juga sepakat bahwa terkait dengan 'allamahul bayan, al-insanu ismu jinsun wa arada bihi jami'un nas, bahwa walaupun Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang komunikasi, tapi sebenarnya Allah mengajarkan kepada semua manusia melalui Nabi Adam. Kemudian apa yang diajarkan Allah? Runtutan dalam berkomunikasi terkait dengan 'allamahul bayan, yaitu an-natiq, cara berpikir. Orang terlihat jika komunikasinya bagus, pasti cara berpikirnya bagus. Wal kitabatu, kemudian cara menuliskannya, berkomunikasi tulisan. Al-fahmu wal ifhamu, diberikan pemahaman dan juga diberikan agar orang lain paham dengan apa yang kita katakan. Jadi 'allamahul bayan, Allah mengajarkan komunikasi dari cara berpikir, cara menuliskannya, cara memahaminya, dan cara orang lain bisa paham tentang apa yang kita katakan. Oleh karena itu, hatta arrafa, sehingga seseorang dia mengetahuinya ma yaqulu, apa yang dikatakan, wa ma yuqalu lahu, dan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi itulah komunikasi terkait dengan pola pikir, dan bisa kita lihat apabila orang berkata dengan sistematis disebabkan karena pikirannya sistematis. Semakin orang mudah dimengerti karena dia berilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saudara pemirsa, bagaimana kaitannya dengan bulan puasa? Di bulan puasa kita harus menjaga, di antaranya adalah apa yang kita katakan. Dalam ilmu komunikasi, bahwa sesuatu yang sudah kita katakan, sudah kita lontarkan, sudah kita siarkan, sudah kita tuliskan dan dibaca orang, itu akan sulit ditarik kembali walaupun minta maaf. Sebuah siaran media tentang berita sesuatu sudah tersiar, rupanya salah sumbernya. Itu akan sulit ditarik kembali secara perasaan, walaupun bisa ditarik terkait dengan regulasinya. Oleh karena itu, dalam Islam, mari mampu kita untuk hati-hati dalam kita berbicara atau memberikan suatu informasi kepada orang lain. Apalagi kita sedang berpuasa. Di dalam pendapat ulama terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi, yang perlu hati-hati pertama adalah al-lahanu fil kalam akbahu minat taftiki fis thawbi. Seorang yang sedang berpuasa atau seseorang yang baik dalam hal tertentu, namun kata-katanya tidak baik, itu bagaikan sobekan baju walaupun mahal. Orang berpuasa, kemudian sholat, tetapi berkatanya tidak baik. Itu bagaikan dia memakai baju mahal, tapi bagian yang terpenting atau sesuatu yang istimewa terbuka. Berarti kain tersebut atau baju tersebut tidak ada harganya. Oleh karena itu, hati-hati dalam kita memberikan informasi atau berkata, apalagi kita sedang berpuasa.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di situ adalah konsep hati-hati. Dalam ilmu komunikasi, hati-hati dalam berbicara karena sesuatu yang sudah terlontarkan tidak mungkin ditarik kembali. Di dalam Islam, itu kaitannya dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi orang-orang yang berkata dengan baik, itu tandanya imannya bagus. Jangan bilang berkata, saya sebetulnya orang baik, tapi kata-kata saya yang tidak baik. Itu tidak pas dalam Islam. Orang yang baik, itu biasanya kata-katanya baik. Jangan mohon maaf pada orang. Apa ibu, ambo sabananyo elok. Kece ambo saya nada elok. Itu tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam, orang yang baik, pasti kata-katanya baik. Karena orang yang berbicara dengan baik, kaitannya dengan beriman kepada Allah dan yakin akan hari akhir. Karena semua akan diberikan balasan dampak apa yang kita lakukan. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan tetap bersama kami dan keluarga di layar kaca kesayangan Anda. Yang kedua, cara berkomunikasi yang baik bagi kita yang sedang berpuasa. Kalau yang pertama adalah harus hati-hati dengan kata. Yang kedua adalah harus mampu mengelola rasa. Mengelola rasa dalam berkata. Jangan merasa benar. Jangan merasa sesuatu itu kita yang lebih tahu. Dalam kehidupan ini akan tercermin apa yang kita katakan dengan apa yang kita praktekkan. Ada orang tampil dengan bagus di depan kita, bahkan bertanya, gimana kabarnya? Tetapi sebenarnya kita sedang menganggap orang yang di depan kita adalah orang-orang yang miskin. Orang yang di depan kita anggap orang yang tidak mengerti. Itu akan tercermin dalam bahasa gestur kita. Apa yang kita pikirkan, walaupun kata kita bagus, tetapi dia akan terlihat kita adalah orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja, bahkan tidak menunjukkan kita orang baik, disebabkan apa yang kita sembunyikan. Jadi kalau kita berbicara, orang yang di depan kita anggap dan bahkan meremehkan orang yang di depan kita, maka gestur tubuh kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Oleh karena itu harus kemampuan penyatuan integritas antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita anggap. Sesungguhnya orang-orang yang di luar diri kita itu adalah penting. Jangan menganggap orang tidak penting. Dalam teori komunikasi, orang yang di luar diri kita, orang yang sedang berhadapan dengan kita adalah significant others. Dia orang penting di luar diri kita. Ingatlah Rasulullah SAW yang merupakan uswah kita. Ketika Rasulullah SAW sedang berdialog dan berkata, maka Rasulullah mendengarkannya sampai selesai. Ada seorang ibu-ibu bertanya kepada Rasulullah, kemudian pertanyaannya panjang. Bahkan Rasulullah berkata dan bertanya, apakah ibu sudah selesai bertanya? Baru Rasulullah menjawabnya. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Karena menganggap orang yang ada di depannya juga penting dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang tidak menganggap penting orang dalam kehidupannya, biasanya bahasanya terlalu formal terus. Jadi saudara pemirsa, kalau di rumah antara suami dan istri, bahasanya formal, itu berarti tidak akrab. Atau kita selalu formal terus-terusan. Dengan pemimpin kita, formal terus. Itu tandanya tidak akrab. Ini persoalan komunikasi kita. Jadi kalau kita pulang, kemudian dari kantor, kita mengucapkan salam serius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya? Terus istri kita bilang, Waalaikumsalam, kabarnya baik-baik saja. Itu tandanya suami istri tidak akrab. Oleh karena itu, harusnya kita biasa saja. Karena pernah dulu ada seorang menteri dilantik. SMS dari kawannya malah apa katanya? Ingat nggak waktu kamu kuliah dulu, kamu mencuri mangga. Padahal yang di SMS itu menteri, yang SMS temannya. Tandanya temannya akrab. Jadi kalau kita itu formal, setiap saat pagi formal, siang formal, malam formal, berarti komunikasi kita tidak baik. Ada yang kita sembunyikan. Pulang ke rumah, kemudian formal. Wahai istriku, apakah rumah ini perlu dicat? Terus istrinya bilang,
karena kita bertiga berdua sama anak kita, bagaimana kalau kita bermusyawarah? Itu tandanya keluarganya nggak akrab itu. Masakan itu aja harus formal. Saudara pemirsa, yang di rumah tersenyum-senyum itu berarti punya pengalaman di bidangnya. Kenapa? Karena komunikasinya tidak akrab. Puasa mengajarkan kita supaya mampu menunjukkan orang di luar kita itu penting. Jangan menganggap orang tidak penting. Karena orang lain itu penting, maka kita harus mampu memanage kesan. Namanya management impression. Kalau istri kita orangnya penyayang, ya pakailah kata-kata penyayang. Katakan kepada istri kita bahwa engkau bagaikan bunga mawar. Bunga mawar yang mana? Udah umpamanya. Bunga mawar itu enak dipandang. Dan aromanya indah dan menyedapkan. Tapi kalau nanti tidak dikasih THR, istrinya kemudian lain pandangannya. Bilang suaminya, wah istriku, kemarin engkau bunga mawar, tapi begitu THR-nya terlambat, kenapa engkau menjadi mawar yang berduri? Rupanya hidup ini antara duri dan yang tidak lainnya. Dia mengatakan bahwa istrinya kalau sudah akhir bulan, bagaikan mawar yang berduri, yang ada hanyalah melukai. Itu tanda-tanda nggak akrab juga. Sehingga istrinya besok akan mencari sesuatu yang bisa komunikasi baik dengan suaminya. Suaminya pulang dari syuting, atau pulang dari kerja yang lain, atau lembur di kantor. Kemudian ternyata suaminya diajak oleh komandannya ke lapangan, kakinya dan sepatunya kotor. Istrinya bilang, wahai suamiku, izinkan aku untuk melihat sepatumu. Apa kata suaminya, ini kenapa istriku ini? Saudara, para suami, jangan katakan itu sepele. Itu adalah sesuatu hal yang baik. Terus apa kata istrinya lagi? Wahai suamiku, izinkan aku untuk mengusap butiran pasir di ujung sepatumu. Ini alumni mana katanya? Alumni mana yang ngomong kayak begini? Ternyata mungkin beliau alumni sastra Unan. Sementara suaminya mungkin tidak sastra. Mungkin dia alumni fakultas syariah. Katanya kalau mau ngusap-ngusap saja, jangan berkata apa-apa. Ingat, istrinya sedang mendesain pesan, sesuatu yang penting bagi suaminya. Jangan dianggap lebay. Karena kadang-kadang sang suami ini sudah masuk partai sana-sini nggak lolos. Rupanya dia bikin partai tersendiri, yaitu bikin partai PCI, Partai Cemeh Indonesia. Dan itu adalah kita kebanyakan. Oleh karena itu mudah-mudahan puasa mampu membangun komunikasi yang terbaik, puasa kita berkualitas, komunikasi kita berkualitas. Selamat melaksanakan berbuka puasa, semoga puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.